Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 6B, hari ini Pak Guru akan memberikan materi baru untuk kalian di pelajaran tematik ya. Jadi siapkan bukunya, buku 6H ya. Tema baru buku 6H, judulnya adalah Bumiku ya. Hari ini Pak Guru akan mereview dulu ya. Review apa saja yang akan kita bahas di buku 6H ini. Nah, insya Allah besok ketika tatap muka, kita akan mempelajari lebih mendalam lagi mengenai materi tentang Bumiku ini. Ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya temanya 6H Bumiku. Ya, ini seperti ini bukunya, silahkan disiapkan kalau yang belum disiapkan ya. Kemudian di 6H ini apa yang kita pelajari ya. Yang pertama itu setelah kita belajar tema Bumiku ini, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Apa itu artinya, kemudian ciri-cirinya seperti apa rotasi revolusi, kemudian dampaknya terhadap kehidupan itu seperti apa. Nah, ini kita akan pelajari di bab ini ya. Kemudian yang kedua, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia tentunya ya. Nah, apa saja kita sebagai warga negara nih? Kewajibannya, haknya, kemudian juga tanggung jawabnya. Yang ketiga, menganalisis karakteristik geografis dan kehidupan sosial, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Ini masih berkaitan dengan ASEAN, tetapi yang akan kita bahas lebih lanjut sekarang itu tentang karakteristik geografisnya ya, dan juga kehidupan sosial serta ekonomi dan politiknya. Yang terakhir, setelah pembelajaran ini, setelah di tema 6H ini, kalian nanti diharapkan bisa memperkirakan informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Berarti ini ada kata-kata kuncinya non-fiksi dan sebelum membaca. Non-fiksi artinya non itu bukan ya, fiksi itu hayalan atau rekaan. Berarti ini teksnya teks bukan hayalan, bukan rekaan, tapi teks yang sebenarnya. Kemudian, nah sebelum membaca, baru kita baca judulnya saja, kita diharapkan sudah tahu kira-kira isinya tentang apa teks ini. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut saja ya ke materi yang pertama. Wah, ini buminya ya. Ini adalah bumiku. Ya, bumiku. Nah, pernah melihat peristiwa seperti ini? Tentu jawabannya kemungkinan 90% itu pernah ya. Bahkan lebih ya. Semua orang pasti pernah melihat matahari terbit maupun tenggelam. Pertanyaannya, mengapa matahari itu terbit dan tenggelam? Mengapa terbit dan tenggelam? Kemudian perbedaan siang dan malam itu seperti apa? Dan apakah benar-benar matahari itu bergerak? Kan kalau kita lihat siang hari, matahari itu seperti bergerak dari timur ke barat. Pagi-pagi muncul di timur, siang hari berada tepat di atas kepala kita, kemudian sore hari dia tenggelam di arah barat. Apakah benar mataharinya bergerak? Nah, kita akan bahas nanti di bab atau tema ini. Kemudian, ini perbedaan rotasi dan revolusi ya. Jadi kalau bumi itu yang kita tinggali bentuknya itu bulat seperti ini, dan ternyata buminya tidak diam, tapi buminya itu bergerak terus. Ya, bergerak secara terus-menerus. Nah, pergerakan bumi ini ya, itu disebut dengan rotasi. Nah, adapun ini yang kuning ini nggak ada sebenarnya di bumi kita ya, nggak terlihat dari luar angkasa. Kalau kita luar angkasa lihat bumi, ini nggak ada garis kuning ini. Tapi ini hanya garis hayalan saja, garis bantu. Ini disebut dengan sumbu atau porosnya. Jadi tepat di sinilah bumi itu berputar, ini tengah-tengahnya seperti itu. Ya, nah jadi rotasi itu adalah
gerakan bumi pada porosnya atau pada sumbunya. Nah, ini sumbunya ini. Ya, bergerak seperti ini. Bergerak terus tanpa pernah berhenti. Kalau berhenti, ya akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat di bumi ini. Nah, kalau revolusi, ini adalah seperti ini. Ini adalah bumi. Ini adalah matahari. Garis ini disebut dengan orbit bumi atau garis edar bumi. Ini juga nggak ada, kalau kita lihat keluar angkasa ini nggak ada. Ya, ini hanya untuk memudahkan saja kita membayangkannya. Nah, revolusi, jadi revolusi itu adalah gerakan bumi, nih, bumi mengelilingi matahari. Jadi semua benda yang ada di tata surya kita itu mengelilingi matahari. Bukan hanya bumi, ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Begitupun dengan bulan juga. Ya. Nah, bumi ini juga mengelilingi matahari. Gerakan mengelilingi matahari ini, gerakan bumi mengelilingi matahari, itu disebut dengan revolusi bumi. Nah, jadi hari ini kita belajar ini dulu aja. Rotasi dan revolusi. Kalau rotasi ini seperti ini, kalau revolusi itu seperti ini. Ya. Rotasi bumi bergerak pada porosnya, ya. Kemudian revolusi ini bumi bergerak mengelilingi matahari. Baik, kalau ada model yang lain, nah seperti ini. Ini adalah bumi kita. Ini adalah bulan, ini adalah matahari. Yang disebut dengan rotasi bumi, rotasi itu adalah bumi bergerak, nah dari pada porosnya, maaf, nah seperti ini. Dia akan terus bergerak. Kecepatannya ini tentu sangat tinggi, ya. Tidak seperti ini. Apakah kita merasakan gerakan revolusi? Apakah kita merasakan gerakan rotasi bumi? Jawabannya adalah hampir tidak terasa karena saking cepatnya. Ya. Nah, salah satu dampak dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Baik. Kalau ini adalah matahari, ya tentu tidak sedekat ini ya. Ini adalah matahari. Nah, satu-satunya sumber cahaya di luar angkasa itu adalah matahari ini, yang energi terbesar. Ya. Ketika bumi ini yang sebelah sini dia menghadap ke matahari, maka yang di sini dia akan mengalami siang hari. Ya, sini sampai ke sini mungkin siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang di sini yang membelakangi matahari, maka dia akan mengalami malam hari. Nah, ketika buminya berputar, berotasi, kita lihat Indonesia misalkan ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah Papua. Papua kemungkinan ini sudah siang hari atau pagi hari. Ya, pagi hari lah ya, sekitar jam 8, jam 9 pagi. Sementara di Sumatera dan Jawa ini belum tersinari matahari secara penuh, kemungkinan masih jam 7 atau jam 6 pagi. Ya, dan inilah yang membuat wilayah-wilayah di dunia ini jamnya berbeda-beda. Ya, perbedaan waktu. Ya, nanti kita itu belajar lebih lanjut lagi itu. Ya, jadi nah, kalau seperti ini lagi, kemungkinan Papua ini sudah mau mendekati siang hari atau tengah hari. Sementara Sumatera dan Jawa ini baru naik matahari sekitar jam 10-an lah, jam 11 ya. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itulah yang disebut dengan rotasi bumi. Ya. Dan ini terus-menerus ya, terus-menerus berputar lagi sampai nanti dia berganti hari. Ya. Nah, seperti ini terus. Ya, baik. Itulah perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Nah, ini fakta-faktanya ya. Rotasi bumi itu berputar, buminya itu dari arah barat ke arah timur. Kemudian menyebabkan matahari tampak muncul dan bergerak ke barat. Padahal, tadi pertanyaannya, apakah benar-benar matahari itu mengelilingi bumi? Padahal tidak, justru sebaliknya. Bumi yang mengelilingi matahari. Ya, kan tadi ini berotasi seperti ini. Matahari tetap di sini, tidak bergerak kemana-mana.
justru buminya lah yang bergerak, ya, yang berputar. Nah, itu disebut dengan gerakan semu harian matahari. Nanti kita akan belajar lebih lanjut itu. Ya. Nah, sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tapi bumi lah yang bergerak. Kemudian, namanya itu gerak semu harian matahari. Kemudian, waktu yang diperlukan rotasi bumi selama satu kali berputar tadi itu sekitar 23 jam, 56 menit, dan 3 detik. Dan dibulatkan 24 jam, sehingga dinamakan dengan satu hari. Ya. Kemudian, nah ini ya, ketika berotasi, bagian bumi yang menghadap atau terkena matahari itu akan mengalami siang. Sebaliknya, yang tidak disinari bumi dia akan mengalami malam hari. Nah, rotasi bumi itu menyebabkan perbedaan waktu di setiap belahan bumi. Baik, nah seperti ini ya. Jadi misalkan dari Indonesia, misalkan Indonesia, nanti dia berputar lagi sampai ke Indonesia lagi di sini, maka itu waktunya kurang lebih membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit, dan 3 detik, atau dibulatkan 24 jam, satu hari. Ya, baik. Anak-anakku kelas 6B, untuk hari ini materinya ini aja dulu. Silahkan kalian buka di buku ya, di awal-awal sudah ada, silahkan dibaca bukunya. Ya, insya Allah besok kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan tatap muka. Ya, untuk tugasnya silahkan nanti kalian baca di WhatsApp ya, di grup WhatsApp tugasnya seperti apa untuk hari ini. Baik, untuk hari ini materinya Pak Guru Sukan sekian dulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat dulu, besok kita diskusikan sama-sama. Ya, baik. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.